Cimenan. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan disclaimer penting. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Tujuannya adalah agar kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kasus-kasus tragis yang akan kita bahas. Kisah-kisah ini berhubungan erat dengan kehati-hatian kita, kepedulian terhadap keselamatan diri, dan bagaimana kita menjaga diri dari kemalangan. Ingat, hari apes atau hari sial tidak ada di kalender. Jadi, kewajiban untuk menjaga keselamatan diri sepenuhnya ada pada kita masing-masing. Bayangkan, bagaimana jika suatu hari saat kalian sedang lewat atau beraktivitas, tiba-tiba menemukan sebuah kerangka. Lebih mengerikan lagi, jika kerangka itu sudah tampak tua, teronggok lama, dan ternyata milik seseorang yang telah hilang selama bertahun-tahun. Seolah ditelan bumi, tanpa jejak, meninggalkan beribu tanda tanya. Kemana dia pergi? Bagaimana dia bisa berakhir di sana? Apakah dia korban kejahatan? Atau justru terjebak karena kecerobohannya sendiri? Kita takkan pernah tahu pasti. Namun, yang jelas, keluarga adalah pihak yang paling merasakan kehilangan dan kesedihan. Terkadang, meski jawaban atas penyebab kematian tak kunjung terungkap, keluarga akan sedikit bersyukur jika jasad orang yang mereka cintai bisa ditemukan. Bahkan jika hanya tersisa tulang belulang, insiden semacam ini telah beberapa kali terjadi. Salah satunya yang baru-baru ini viral di Indonesia. Penemuan tulang belulang di dalam sebuah pohon aren. Awalnya, korban ini dikira adalah korban eksekusi atau pembunuhan yang disembunyikan. Tulang belulang tersebut baru ditemukan setelah pohon aren itu tumbang. Tentu saja, penemuan ini membuat banyak orang bergidik ngeri dan bertanya-tanya, bagaimana bisa ada tulang di sana? Kasus ini terjadi tepatnya di Sairambah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Selasa, 9 September tahun 2025. Saat itu, seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Rian bersama temannya Alde sedang memanen buah sawit. Rian melihat ada pohon aren yang sudah mati dan tumbang. Pohon ini sendiri kabarnya sudah mati sekitar 4 tahun lalu, namun baru tumbang 3 bulan sebelum penemuan. Karena angin kencang, Rian yang sehari-hari sering melewati area itu awalnya tak curiga. Namun, suatu hari ia melihat ada sesuatu yang aneh keluar dari pohon itu. Bukan bergerak, tapi terlihat dari luar. Ketika ia mendekat, Rian melihat gumpalan menyerupai tulang belulang. Awalnya ia berpikir itu tulang hewan, tapi lama-kelamaan ia sadar, ini aneh. Ini seperti tulang manusia. Rasa penasaran mendorong Rian untuk memberanikan diri membuka batang pohon aren yang sudah mati itu. Dan benar saja, ia terkejut saat melihat kerangka manusia utuh berjejer di dalamnya. Rian dan Aldi segera melaporkan penemuan ini kepada warga, yang kemudian diteruskan ke polisi. Tak lama, polisi tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan. Mereka menemukan sejumlah barang di sekitar lokasi. Celana panjang hitam, kaos biru bertuliskan Jastron, sebuah handphone jadul merek Nokia jelang aluminium, silver, serta korek gas dan barang bukti lainnya. Polisi pun mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk melapor. Kerangka dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara TK2 Medan. Dan polisi memperkirakan kerangka ini sudah meninggal sekitar 2 tahun silam. Tak lama setelah penemuan, seorang warga bernama Amelia mengaku kehilangan anaknya, Muhammad Yuda Prawira, sejak tahun ke-2023. Saat itu, Yuda berusia 23 tahun. Keterangan Amelia ini sesuai dengan dugaan polisi. Keluarga Yuda tinggal tak jauh dari lokasi penemuan. Meski begitu, Amelia sempat ragu karena baju yang ditemukan bukan baju anaknya. Namun, kakak Yuda, Kat Mutiasari, sangat yakin itu adalah adiknya. Ia mengenali gelang yang ditemukan pernah dipakai Yuda. Adiknya Yuda juga mengenali kaos tersebut. Katanya pernah dicuci oleh Yuda. Mutiasari bercerita
Pada tahun 2023, Yuda memang sempat pergi merantau dan biasa bekerja sebagai buruh kasar di berbagai proyek. Ia dikenal bukan tipe pendendam dan selalu menelepon orang tuanya saat merantau. Unik, media Kompas juga menemukan bahwa Yuda pernah menulis postingan Facebook yang berisi kutipan, "Semakin sering seseorang tidak dihargai, semakin tinggi cuek yang akan dia miliki." Namun, Mutiasari kurang yakin status ini berhubungan dengan kepergian adiknya. Hingga saat video ini dibuat, identitas kerangka tersebut belum dapat dipastikan sepenuhnya. Menunggu hasil tes DNA dari keluarga Yuda yang telah diambil, polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi. Meskipun belum ada kepastian, rumor yang beredar menduga Yuda bukan korban eksekusi, melainkan terpeleset dan terjebak di dalam pohon aren dengan posisi kepala terlebih dahulu. Namun, ini masih spekulasi. Selanjutnya, kita beralih ke insiden yang agak mirip. Kali ini menimpa seorang pria bernama Joshua Maddox. Joshua Vernon Maddox, atau akrab disapa Jas, lahir pada 9 Maret tahun 1990. Ia dikenal sebagai sosok yang ceria, penyuka musik, senang menulis lagu, bermain gitar, dan sangat menyukai alam bebas. Kepergian kakaknya, Zachary, yang meninggal dunia pada tahun 2006 karena depresi, sangat memukul Jas dan keluarganya. Pada pagi hari tanggal 8 Mei tahun 2008, Jas pamit kepada adiknya, Kate, untuk jalan-jalan. Meski cuaca dingin, semangat Jas untuk menikmati alam tidak surut. Ia memang sering hiking dan berkelana, namun kali itu berbeda. Jas tidak pernah kembali. Keluarga mulai cemas. Kate sempat menduga Jas mungkin memulai petualangan untuk menghilang. Sementara seperti yang pernah ia katakan, ingin hidup bebas dan tidak berkomunikasi dengan keluarga. Namun, ayahnya, Mike, tidak tenang. Ia menghubungi teman main Jas, namun tak ada yang tahu keberadaan Jas. Setelah berhari-hari menunggu, pada 13 Mei tahun 2008, Mike melaporkan kehilangan Jas kepada polisi. Polisi awalnya menyimpulkan Jas melarikan diri karena sudah dewasa dan memang pernah mengisyaratkan ingin berpetualang. Namun, pencarian tidak membuahkan hasil. Polisi tetap yakin Jas pergi dari rumah, mungkin karena depresi. Namun keluarga dan teman Jas menolak kesimpulan itu. Jas dikenal cerdas, selalu bahagia, dan tidak menunjukkan tanda-tanda depresi mental. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, 7 tahun, Jas menghilang. Keluarga terus berharap ia masih hidup. Mungkin di hutan, menikah, atau menulis novel sesuai hobinya. Ayahnya, Mike, bahkan mencari di perkemahan dan penampungan tunawisma. Perpisahan Mike dengan istrinya juga tak lama setelah Jas menghilang. Namun Mike tetap tinggal di rumah demi berjaga-jaga jika Jas kembali. Tahun 2015, misteri itu akhirnya terkuak. Tim konstruksi yang merobohkan kabin terbengkalai dekat rumah keluarga Maddox menemukan sebuah tubuh tak bernyawa. Kabin ini milik Chuck Marby sudah terbengkalai sejak 2005. Saat memindahkan meja bar yang menghalangi perapian, mereka menemukan tubuh itu tersangkut di cerobong asap. Tubuh itu dalam posisi terbalik, lutut di atas kepala, mengenakan sweater, dan sebagian sudah menjadi mumi. Sementara kakinya hanya tersisa kerangka. Kabin ini tergeletak di tengah pohon pinus tinggi, sekitar 15 meter dari jalan. Sehingga teriakan minta tolong pasti tak akan terdengar. Pada 29 September tahun 2015, petugas koroner mengkonfirmasi bahwa jenazah itu adalah Joshua Maddox. Berdasarkan DNA keluarga, ayah Jas histeris. Anak yang selama ini ia kari-kari ternyata telah meninggal, menjadi mumi di cerobong asap. Autopsi menyimpulkan penyebab kematian adalah kecelakaan. Petugas koroner menduga Jas memanjat kabin dan masuk cerobong asap untuk masuk ke dalam ruangan. Dengan tubuh yang tinggi dan kurus, ia merayap turun, namun terjebak sisipan pembakar kayu di bawah, sehingga tidak bisa keluar. Jas
tidak meninggal instan. Diduga ia meninggal perlahan-lahan setelah berhari-hari dehidrasi, kelaparan, kehausan, dan hipotermia akibat cuaca dingin. Namun, keluarga Maddox dan penduduk setempat tidak setuju. Pemilik kabin, Chuck Marp, mempertanyakan kesimpulan itu karena cerobong asap seharusnya dilengkapi jaring kawat tebal untuk mencegah masuknya sesuatu. Jadi, tidak mungkin orang bisa masuk sendirian. Meski petugas koroner berpendapat jaring itu mungkin sudah berkarat atau tidak ada. Banyak telepon masuk ke polisi menyebutkan tersangka lain, Andrew, Richard, Newman Andy, yang terakhir kali melihat jas hidup. Andy, yang memiliki riwayat gangguan mental dan pernah terlibat dalam pembunuhan, dicurigai. Namun, polisi membantah keterlibatan Andy, dan kasus ini masih menjadi misteri. Apakah Jas dibunuh atau meninggal karena kecerobohannya sendiri? Dan inilah insiden terakhir yang tak kalah mengerikan, dialami oleh Larry A. Murillo Moncada. Murillo Moncada adalah mantan karyawan supermarket nomor Frills. Pada 28 November tahun 2009, sehari setelah perayaan Thanksgiving, sekitar pukul 3 pagi, Larry melarikan diri dari rumah orang tuanya di Council Bluffs. Saat itu, badai salju sedang melanda. Orang tuanya mengatakan Larry sedang mengonsumsi obat-obatan yang membuatnya tidak stabil mentalnya. Ia marah-marah tanpa sebab, lalu lari keluar rumah tanpa sepatu, kaos kaki, bahkan kunci atau mobil. Hanya mengenakan sehelai baju biru. Sejak itu, Larry tidak pernah kembali. Pihak keluarga dan tempat kerjanya membuat laporan orang hilang. Polisi bergerak cepat, menghubungi keluarga, lembaga penegak hukum, hingga imigrasi Amerika, mencari kemungkinan Larry berada di Honduras karena ia pernah dideportasi ke sana. Ayah dan ibu Larry, Victor Murillo, bersama teman-teman Larry mencari kemanapun. Namun Larry menghilang seperti ditelan bumi. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 24 Januari tahun 2019, misteri itu terpecahkan. Kontraktor sedang memindahkan lemari es freezer di supermarket nomor Frills yang sudah kosong sejak tahun ke-2016. Saat freezer dipindahkan, mereka dikagetkan dengan penemuan jasad manusia yang memakai baju biru, identik dengan baju Larry saat menghilang. Berita ini menyebar cepat dan banyak orang, termasuk keluarga, meyakini jasad itu adalah Larry.